Halo anak-anak kelas 5, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati masing-masing supaya kita mengerti pelajaran kita pada saat ini. Kita akan melanjut kembali pelajaran kita, pelajaran 3, yaitu Allah mengasihi dunia. Jangan lupa ya, menyiapkan Alkitabnya, menyiapkan buku tulis dan pulpennya, supaya kita menuliskan catatan tentang pelajaran 3 ini. Oke, kita akan mulai ya. Sebelumnya kita sudah berbicara, sudah belajar tentang dampak-dampak dosa di dalam dunia ini. Karena dampak dosa adalah rusaknya hubungan Tuhan dengan manusia dan hukumannya akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang sangat baik, Dia sangat mengasihi kita, sehingga Dia mau menyelamatkan kita dengan anaknya yang tunggal. Oke, jadi saya dan kamu adalah orang-orang yang beruntung di dunia ini, karena kita manusia yang berdosa, tetapi Tuhan mengasihi kita. Mari kita mulai ya. Kita perhatikan bagus-bagus. Pada awalnya manusia bersahabat dengan Allah, tetapi manusia berdosa, maka putuslah hubungan Allah dengan manusia itu. Manusia sudah berdosa dan tidak ada lagi yang benar, semua telah berdosa. Itu nanti kita baca di Roma 3 ayat 10 dan Roma 3 ayat 23. Maka Tuhan Allah akan menghukum semua orang yang berdosa dan masuk ke dalam maut, karena upah dosa adalah maut. Yaitu nanti kita baca di Roma 6 ayat 23. Sehingga apa usaha manusia untuk mencari jalan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah karena kita sudah berdosa? Maka manusia itu membuat agama-agama. Makanya banyak agama di dunia ini untuk mencari jalan keluar memperbaiki hubungan dengan Allah. Lalu kemudian berbuat baik, lalu kemudian menolong, lalu kemudian membantu orang miskin, dan juga hal-hal yang baik yang berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dengan melakukan kebaikan. Tetapi usaha untuk melakukan kebaikan itu tidak akan pernah berhasil untuk berhubungan baik lagi dengan Allah kita, atau bisa bertemu dengan Allah kita, atau bisa lepas dari neraka ataupun maut. Itu kita baca nanti Efesus 2 ayat 8. Kita bisa lepas dari maut, kita bisa lepas dari dosa, itu hanya karena iman kepada Tuhan Yesus. Lalu karena Tuhan itu adil, adil dan kasih, maka kita sebagai manusia yang berdosa ini, yang mencari hubungan, yang memperbaiki hubungan dengan Allah tadi dengan usaha kita sendiri, tidak akan pernah berhasil, karena Tuhan itu adil. Maka kita diberikan suatu kasih yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus itu tidak mau kita mati lahir di dunia ini lahir besar lalu mati masuk neraka. Tuhan tidak mau dengan hal seperti itu. Sehingga karena Dia begitu mengasihi kita, Dia begitu sayang sama kita, Dia tidak mau kita mati masuk dalam neraka untuk selama-lamanya. Maka Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dia lahir di Bethlehem, di kandang domba. Dia, siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan tidak akan binasa dari neraka tadi. Itu kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Jadi tadi Yesus lahir di Bethlehem, Dia menjadi juru selamat manusia di dunia itu, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Nanti kita baca di Lukas 2 ayat 11 Dia lahir di kandang domba untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Jadi kita sangat beruntung memiliki Tuhan Yesus yang sangat luar biasa baiknya, yang mau rela meninggalkan surga untuk menyelamatkan kita.
Bayangkan dia Tuhan, dia penguasa dunia ini, dia mau menderita untuk kita. Dan Yesus harus disalibkan, ya. Tadi dia sudah lahir di kandang domba supaya kita yang miskin, yang hina diangkat, ya, menjadi kaya. Dan dia harus disalibkan setelah dia dewasa di dunia ini. Dia dihina, dia ditindas, dia menderita, dia diludahi, dia diolok-olok, dan dia mati, ya, dia mati di kayu salib, disalibkan, ya. Dan pada hari yang ketiga, Yesus bangkit mengalahkan maut. Dia menang melawan dosa kita, dan dosa kita yang banyak itu sudah dihapuskannya. Dan penyakit kita sudah disembuhkannya oleh bilur-bilurnya yang luar biasa untuk kita. Itu bisa kita baca di Yesaya 53 ayat 2-5. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu bisa berdamai dengan Allah lewat iman atau lewat percaya kepada Tuhan Yesus. Itu kita baca di Roma 3 ayat 23. Dan siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya, ia akan diselamatkan. Dia yang percaya bahwa Yesus sudah bangkitkan, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan, dengan dalam hatinya percaya dan mulutnya mengakui, maka kita akan diselamatkan. Itu nanti kita bisa baca di Roma 10 ayat 9-10. Jadi dosa kita yang banyak itu sudah diampuni Tuhan Yesus lewat kematiannya di kayu salib. Jadi kalau kita mengakui dosa kita, maka Ia akan mengampuni kita. Itu kita bisa baca nanti di 1 Yohanes 1 ayat 9 dan Roma 4 ayat 7. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Raja dari segala raja di dunia ini dan di surga. Maka setiap orang yang percaya akan ikut dalam kerajaannya, masuk dalam surga kerajaannya. Dan semua suku, semua bangsa akan sujud menyembahnya. Karena dialah Tuhan, dialah pencipta langit dan bumi, dialah penyelamat manusia di dunia ini. Nanti kita baca di Yesaya 9 ayat 6 dan Daniel pasal 2. Jadi yang harus kita lakukan adalah sebagai orang-orang yang berdosa kepada Tuhan Yesus di dunia ini, yang ingin berdamai dengan Tuhan, yang harus kita lakukan supaya kita selamat dari dosa kita dan diberkati di dunia ini dan masuk ke dalam surga, yaitu 1. Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita untuk selama-lamanya. Yang kedua, bertobat meninggalkan kejahatan kita. Itu kita baca nanti Roma 6 ayat 12. 3. Mengakui semua dosa kita, dosa dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kita akui itu di hadapan Tuhan, maka dosa kita semuanya yang dulu, sekarang, dan yang akan datang, Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, asal kita mengakuinya di hadapannya. Yang keempat, mengasihi Tuhan dengan hati kita, pikiran kita, akal kita, ya, akal budi kita, jiwa kita, ya. Itu bisa kita baca di Matius 22 ayat 37-38, ya. Dengan berdoa, membaca Alkitab, bernyanyi, dan beribadah kepadanya dengan iman yang sungguh-sungguh. Yang kelima, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu kita baca nanti Matius 22 ayat 38-39. Yang keenam, mengabarkan Injil, kabar keselamatan kepada orang lain, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu kita bisa baca di Matius 28 ayat 19. Jadi kita mengabarkan tugas, yaitu tugas amanat agung, yaitu mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kita menceritakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita harus mengetahui apa kasih Tuhan
dalam hidup kita. Jadi jangan kamu takut lagi mati, jangan lagi kamu takut lagi menderita karena Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus peduli menyelamatkan kita. Orang yang takut mati adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak akan pernah takut mati. Karena kenapa? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ketika dia mati, maka dia akan diselamatkan dan masuk surga. Oke, sampai sini pelajaran kita, pelajaran 3. Saya berharap bahwa anak-anak kelas 5 mengerti pelajaran bahwa Allah sangat mengasihi dunia ini dengan kelahiran Yesus, kematian dan kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.